Pemirsa, kembali dalam Metro hari ini kita akan bergabung kembali ke KPK. Ini mengenai apa sebenarnya peran dari Emia Gary Bastara alias Gary dalam kasus suap Hakim PT UN dan mengapa ia ingin menjadi justice collaborator dalam kasus suap Hakim PT UN ini. Kita langsung bergabung bersama dengan Anita Rusian yang berada di gedung KPK Jakarta yang akan mewawancarai pengacara Gary, Hairudin Masaro. Ya, Zakia, terkait dengan kasus suap PT UN di Kota Medan, sebelumnya KPK ini telah menetapkan 6 tersangka. Kita ketahui bersama, 3 diantaranya merupakan hakim PT UN Medan, kemudian seorang panitera dan 2 orang pengacara, OC Kaligis dan yang tadi Anda sebutkan yaitu Emia Gary Bastara atau Gary. Berbicara soal Gary, ini kita ketahui bersama bahwa melalui kuasa hukumnya yaitu Hairudin Masaro ini menyatakan bahwa Gary bersedia menjadi justice collaborator. Nah, lantas apa yang mendasari pemikiran Gary ini untuk menjadi justice collaborator? Sudah bersama saya di sini kuasa hukum Gary, Bapak Hairudin Masaro. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak bisa langsung dijelaskan ini. Memang sebenarnya semua orang yang terlibat ini harus jadi justice collaborator seperti itu. Tapi apa yang mendasari pemikiran Gary ini untuk menjadi justice collaborator? Ya, terima kasih. Jadi justice collaborator itu artinya bekerja sama. Jadi kolaborator berarti orangnya. Orang-orang atau aparat hukum ini atau orang-orang yang terlibat dalam suatu kasus itu harus bekerja sama dalam menegakkan keadilan, iya kan? Dalam sistem peradilan kita. Jadi aparat hukum terutama pengacara, polisi, jaksa, hakim, ini aparat hukum, ya dia harus jadi justice collaborator. Jadi semuanya. Kenapa ada istilah sekarang keluar justice collaborator? Karena banyak di antara khususnya teman-teman kita yang pengacara, pokoknya asal membela, menutup-nutupi, menghilangkan bahkan barang bukti dan seterusnya. Padahal sebetulnya pengacara tidak bisa begitu. Dia harus membantu, saling membantu dengan aparat hukum lainnya untuk mengungkap fakta. Jadi kalau dalam faktanya memang dia terbukti bersalah termasuk kliennya, ya dia harus dihukum. Siapa yang harus membela dia? Nah, itulah perbedaannya. Kalau saya bilang sama Gary, sama klien saya, Gary, katakan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, ya kan? Katakan, jangan ada yang dilebihkan dan jangan ada yang dikurangi. Kalau itu yang dilakukan. Tapi lalu apa yang mendasari Gary ini, Bang, untuk memilih menjadi justice collaborator itu? Loh, itu tadi sebetulnya bukan sebagai apa namanya harus menyatakan diri, iya sesuatu yang istimewa dan harus menyatakan diri ke sana sebagai justice collaborator. Kenapa dia disebut sebagai justice collaborator? Karena saya meminta dia dan sesuai juga dengan keinginan dia, kesadaran dia, pertama kali ditangkap, dia mencari saya karena dia ingat saya lah yang setiap saat menasihati dia, Gary hati-hati nah, pekerjaan pengacara ini sangat rentan dengan kerjaan yang suap-menyuap seperti ini. Makanya ketika dia ketangkap, orang yang pertama dia ingat saya. Dia ingat saya. Jadi seperti itu. Nah, dia sadar. Jadi Gary sudah menyatakan keinginannya kepada kuasa hukum ini untuk membuka, tidak menutup-nutupi terkait dengan kasus ini. Betul sekali. Jadi dia keinginannya begitu. Terus saya bilang, pokoknya katakan yang sebenarnya. Kalau seandainya apa yang kamu katakan itu harus melibatkan dirimu dan membuat kamu juga terseret ke situ, ya jalani. Saya bilang. Sejauh ini konsultasi Gary dengan Bapak ini, sebenarnya apa peran Gary dalam kasus suap ini, Pak? Sebetulnya semalam saya udah ungkap bahwasanya kantor hukum itu kan macam-macam. Jadi ada kantor hukum misalnya OC Kaligis dan partners, dan rekan, terus ada dan associates. Ini pertanggungjawabannya beda. Kalau dan partners itu seperti saya, ini kan partners. Sejajar saya, kami sejajar dalam pengambilan keputusan, apa semua sejajar gitu loh. Jadi tidak ada yang di atas yang memimpin dan tidak ada yang dipimpin. Kalau associate itu ada pimpinan, ada bawahan. Nah, jadi Gary ini kan associates. Jadi dia harus sesuai dengan pimpinan aja. Iya, dia harus begitu. Bang, berbicara soal suruhan atau bisa dikatakan ini dugaan adanya suruhan dari pimpinan. Tapi informasi yang kami terima dari pengacara OC Kaligis,
Afrian Bonjol ini menyatakan bahwa ini merupakan inisiatif Gary sendiri, bukan atas dasar suruhan dari OCK Ligi. Seperti apa? Jadi begini, kita harus sependapat dulu ya, bahwasanya ini KPK ini kan suatu lembaga, ya kan, lembaga pemerintah lah, dan tugasnya sungguh sangat berat dan mulia. Oleh sebab itu orang-orang yang ditunjuk di sini tentunya orang-orang yang berqualified lah, iya kan, bukan orang-orang bodoh, dilindungi dan dasar hukumnya kuat untuk ini. Jadi kita menganggap dia kerja sesuai dengan ketentuan hukum, itu bukan urusan saya untuk mengoreksi. Tapi Iya kan? dengan komentar seperti itu, Kenapa? komentar ini merupakan inisiatif Gary? Bukan ini inisiatif Gary. Ya, menanggapi komentar yang terjadi seperti itu kan, komentar yang sudah beredar luas kan? Loh, kan begini, sekarang OCK ditahan. Ya. Ditangkap dan ditahan, katakan seperti itu. Masa iya orang sebesar KPK begini kan bisa berani menahan kalau tidak ada dasar seperti itu hukumnya? ya Bang ya? Apa? Membantah ini bukan inisiatif Gary. Ya bukan lah, jelas bukan. Loh, buktinya waktu Jumatan kemarin, pas hari raya Idul Fitri, ya, itu Gary habis Jumatan dipanggil sama OCK di Guntur. Gary sini kau dulu. Ada apa, Prof? Kamu, Gary, ini kantor sudah tutup. Ratusan orang tidak bisa mengais nafkah di sini. Oke Bang, soal berbicara masuk ke sedikit pokok perkara ini mengenai Evi ini yang disebut-sebut ini memiliki peran penting. Sebenarnya apakah benar ini Evi memiliki peran penting untuk menghubungkan OCK Ligis dengan Gatot Pujo Nugroho? Apakah Gary sempat bercerita terkait dengan peran Evi ini ke Abang selaku kuasa hukum? Ya, jadi tentu dia bercerita karena kontak person dalam case ini ya dari pihak Pemprov di sana. Kita sebut aja gubernur kan Sumatera Utara. Ya ini sama si Evi Susanti ini. Jadi dia banyak dihubungi, dikontak siang, pagi, malam sama si ini. Iya kan? Jadi Bahkan bisa dikatakan Ibu Evi ini memiliki peran yang dominan seperti itu. ya, saya sebutkan tadi malam dominan. Artinya dominan bukan saya sebut bahwasanya dia yang dominan untuk menyuruh untuk melakukan suap, kan tidak. Tapi kan disebut dalam case ini kalau dia sudah dia memerintahkan sama Oce, itu kewenangannya Bang Oce yang harus nyampein. Baik. Bukan saya. Baik. Pak Hairudin, makasih sekali atas waktunya. Selamat sore ya. Dan Zakia ini berbicara terkait dengan pengembangan kasus suap yang terjadi di Kota Medan ini. Hari ini KPK ini menjadwalkan pemeriksaan kepada 8 saksi. Namun dari 8 saksi tersebut 3 saksi ini berhalangan hadir, diantaranya adalah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, kemudian istri mudanya juga berhalangan hadir, Evi Susanti, begitu juga dengan OCK Ligis. Dan terkait dengan ketidakhadiran Gatot Pujo Nugroho ini tadi disampaikan oleh Kabak Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, ini menyatakan bahwa tadi kami memang melihat adanya kedatangan dari pengacara Gatot yaitu Rasman Arif Nasution yang memberikan surat pemberitahuan terkait ketidakhadiran Gatot beserta juga Evi karena ada acara keluarga. Oleh karena itu kuasa hukum Rasman Arif Nasution ini menyanggupi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli mendatang Gatot beserta istri mudanya siap hadir untuk menjalani pemeriksaan. Berikut ini kami tampilkan cuplikan pernyataan dari Priharsa Nugraha selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK. Dan tadi telah disampaikan surat yang isinya adalah meminta dilakukan penundaan pemeriksaan karena kedua saksi tersebut yaitu Pak Gatot dan Ibu Evi sedang ada acara keluarga. Jadi di dalam surat itu juga dituliskan bahwa meminta untuk diperiksa hari Senin pukul 10. Dan atas permintaan tersebut penyidik telah memenuhi permintaan tersebut sehingga nanti akan dilakukan pemeriksaan hari Senin. Dan juga tadi saya dapat informasi dari penyidiknya bahwa Pak Gatot juga telah menelpon langsung menyatakan hal yang sama dan meminta penundaan. Ya Zakia, demikian informasi yang bisa kami sampaikan langsung dari gedung KPK. Kembali